Teman-teman, cara kita menggunakan teknologi ternyata masih membahayakan kesehatan mental kita loh. Puasa atau diet digital ternyata belum cukup untuk mengatasinya. Jadi harus bagaimana? Nama saya Adi Respati. Saya bekerja sebagai konsultan e-learning di Websis for Edu. Saya itu pemerhati dan pengagum teknologi. Saya kagum setiap kali melihat teknologi berhasil meniru kecerdasan kita. Saya tuh sangat percaya bahwa teknologi itu bisa membantu manusia. Tapi kok di lapangan yang terlihat, kok teknologi malah membahayakan penggunanya ya? Walaupun pekerjaan saya sangat banyak berurusan dengan teknologi, itu tidak berarti bahwa saya kebal terhadap risiko kesehatan mental tadi. Saya masih sering doom scrolling, itu mengganggu pekerjaan saya. Kadang saya sulit konsentrasi, ini karena information overload. Information overload bahkan pada beberapa orang itu bisa sampai menyebabkan kecemasan. Ada bahkan dampak teknologi yang lebih ekstrim. Baru-baru ini ada berita bahwa anak-anak yang mengalami video game addiction mulai diterapi dan dirawat di rumah sakit jiwa. Karena toh kita butuh teknologi, seharusnya ada dong cara menggunakan teknologi yang bebas bahaya, dan ada, namanya media balance. Cara ini bisa untuk menjaga dan bahkan mengembangkan kesehatan mental kita. Media balance ini, seperti namanya, adalah penggunaan media teknologi secara seimbang. Seimbang antara kegiatan, belajar, kerja, hobi, seimbang dengan keluarga, seimbang dengan teman, seimbang dengan kolega. Sekarang kita ngomongin teknologinya dulu, khususnya teknologi media. Teknologi media sudah sangat canggih, sudah bisa face recognition, voice typing, voice dictation, malah sudah mulai bisa meniru kemampuan manusia dalam berpikir analitis, evaluasi, dan dalam tanda kutip kreativitas. Beberapa dari teman-teman mungkin sudah mencoba aplikasi artificial intelligence seperti ChatGPT. Rasanya tuh bukan main seperti sedang berbicara dengan manusia beneran kan ya. Kita bisa minta untuk menganalisis naskah, membuat sebuah tulisan, mendesain website, melukis, dan lain-lain. Jadi, jika interaksi online kita bisa meaningful, sebetulnya sehat mental dan menggunakan teknologi itu mestinya kita bisa dapat sekaligus tuh. Nah, kita bisa mencapai media balance melalui 3 disiplin ini. Pertama, seimbang partisipasi. Kedua, seimbang kreasi. Yang ketiga, seimbang online dan offline. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, seimbang partisipasi. Ini menjadi konsumen atau menjadi kontributor ya. Nah, jangan hanya menjadi konsumen informasi. Mulailah lebih aktif menjadi kontributor. Tidak perlu jadi content creator untuk publik yang skalanya luas. Membuat konten untuk lingkungan yang lebih sempit pun itu sudah sangat cukup. Untuk keluarga, untuk teman, komunitas profesi, untuk kolega. Yang kedua, seimbang kreasi. Ini karya saya atau karya algoritma. Ini sangat penting. Jangan hanya menggunakan teknologi untuk mendapatkan informasi dan kita gunakan mentah-mentah. Gunakan teknologi untuk membantu kita membuat konten dan karya yang otentik. Lagi pula, menjadi pribadi yang kreatif dan otentik itu adalah modal kebahagiaan loh. Yang ketiga, yang terakhir adalah seimbang online dan offline. Jangan kurangi interaksi langsung, interaksi offline. Teknologi akan membantu terutama ketika interaksi kita itu terbatasi oleh ruang dan waktu.
Tapi kualitas kesehatan mental yang kita dapat dari interaksi langsung itu tidak ada yang menggantikan. Semua teknologi yang tersedia sekarang itu bukan main menguntungkan teman-teman, mengembangkan kompetensi, karir, relationship, bahkan kesehatan mental itu sendiri. Tapi ya hanya jika teman-teman menggunakannya dengan baik. Pengalaman saya berkenalan dengan teknologi itu berbeda dengan teman-teman. Saya berkenalan dengan teknologi informasi ketika teknologi informasi itu masih bayi dan perkembangannya masih lambat. Jadi saya seperti naik kereta waktu keretanya masih berhenti. Tapi teman-teman kenalan dengan teknologi informasi ketika pertumbuhannya sedang laju-lajunya. Jadi teman-teman seperti naik kereta saat keretanya sedang melaju. Ini makanya risiko mental health pada teman-teman jadi lebih besar. Saya juga tidak mengklaim bahwa saya sudah mencapai media balance loh. Malah saya bergelut setiap hari. Terutama ketika capek, sedih, stres, saya pasti kedodoran tuh praktek yang tadi. Sepertinya itu karena media balance memang lifelong journey. Setiap ada teknologi baru, kita akan belajar bentuk media balance yang baru. Tapi boleh kok tetap untuk belajarnya setahap demi setahap. Mulai dari satu disiplin yang tadi, kemudian coba yang lain. Lebih oke lagi jika teman-teman bisa mempraktikannya bersama, tidak sendirian. Ada satu quote dari Goethe, seorang pujangga, yang mengingatkan saya pada media balance dan mental health. Ini katanya, setiap insan sepatutnya mencoba untuk setiap hari mendengarkan lagu yang merdu, memandang lukisan yang indah, membaca syair yang puitis, dan jika memungkinkan menyampaikan ucapan yang baik. Selamat mencoba. Jadi yang saya ingin tanyakan itu bagaimana caranya menyeimbangkan konsumsi media sosial. Karena saya ini FOMO. Kalau nggak lihat sosmed itu rasanya takut ketinggalan informasi. Takut nggak up to date dengan apa yang sedang terjadi saat ini. Terima kasih. Kak Widya, FOMO itu bukan indikator bahwa kita ketinggalan informasi. FOMO itu justru adalah indikator bahwa saya mulai kehilangan sense of connection dengan orang lain. Kalau di internet seakan-akan kita lihat ketika kita online, kita melihat seakan-akan semua orang itu sedang ngobrol satu sama lain dan kita ditinggal. Dan itu cuma ilusi. Kenyataannya teknologi itu adalah gudang yang abundan yang isinya setiap orang jerit-jerit sendirian tanpa ada yang gubris. Kalau di psikologi tidak ada istilah FOMO. Istilah yang paling mendekati itu namanya loneliness. FOMO sendiri itu mungkin skalanya dari ringan sampai yang berat. Tapi nama payung istilahnya itu adalah loneliness. Definisinya loneliness itu adalah ini. Respon emosi yang negatif yang tidak menyenangkan karena saya menganggap bahwa diri saya sedang dikucilkan. Itu jadi ada tiga kata kunci tuh. Pertama, emosi negatif. Yang kedua, perasaan menganggap. Ketiga, dikucilkan. Karena ada kata kunci menganggap, artinya belum tentu itu real. Apalagi di internet, makanya tadi saya gambarkan ada sekian miliar orang di internet, semuanya seperti sedang ngobrol, kita nggak diajak. Nah, penelitian antropologi dan penelitian psikologi itu udah menetapkan bahwa manusia itu sanggup untuk membentuk koneksi yang meaningful itu dengan 150 orang. Dulu kalau ingat ada aplikasi Path membatasin kita hanya berinteraksi dengan 150 orang, itu based on research. Otak kita tidak punya kapasitas lebih untuk bisa membangun meaningful connection dengan lebih dari 150 orang. Kalau misalnya kakak-kakak teman-teman lihat bahwa di internet semua orang seperti berkumpul dan dapat likes-nya ribuan, itu mereka struggle untuk menemukan berapa orang yang responnya itu memang genuine. Dan itu isu mental health beda lagi tuh. Sama tuh, FOMO-nya mereka mungkin bukan karena merasa ketinggalan informasi. Karena ketinggalan ini kok kenapa nggak ada yang ngerespon ya? Karena ya dari semua yang respon ini, yang responnya benar-benar tulus yang mana ya? So bagaimana mengatasinya? Gini,
Karena tadi definisinya adalah kita merasa terisolasi karena semua orang sepertinya meninggalkan kita. Di internet itu banyak orang. Yang perlu kita lakukan sekarang nomor satu adalah batasin ruang sosial kita. Dan itu susah, saya tahu di internet kayak pengennya kita ngobrol langsung di publik. Enggak, harus dipotong. Kamarnya harus jelas. Saya menyarankan teman-teman lebih aktif di grup dibanding di publik. Bukan artinya meninggalkan publik, tapi lebih fokus di grup. Kenapa? Karena di situ lebih besar kemungkinan teman-teman dapat cerita dan berbagi cerita, menceritakan sesuatu dan kemudian direspon, sehingga akhirnya kalau kejadian itu berulang-ulang, jadi ada konsistensi dan situ tercipta meaningful connection. Jadi ironisnya di internet, kalau mau meninggalkan FOMO, justru batasin ruang diskusinya, ruang sosial kita. Fokus. Grup itu justru akan memberikan meaningful connection dibanding publik. Mudah-mudahan itu menjawab. Terima kasih.